Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil ulama'il afadil, hadratiz zu'ama bisukoharjo, khasah Ibu Hajjah Ati Suryani, Raisah bimantiqatis Sukoharjo. Ayyuhal musyawirun wa ahibba'il hudur, nahmadullah wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyir rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-muhdah lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa innahu la syarfun azim li an aquma amamakum fi hadhil fursah an-nafisah bismi ra'is syuriyah li jam'iyyati Nahdlatul Ulama li Syu'bi Sukoharjo li an ulqiya khutbatal iftitah bi munasabatil musyawarah asy-syu'biyah li jam'iyyati Nahdlatul Ulama bi Sukoharjo fi hadzal yaum al-mubarak wa uqaddim ila hadratikum jami'an marhaban ahlan wa sahlan bi hudurid duyufil kiram minal ulama waz zu'ama wal musyawirin wa khasah al-hajjah Ati Suryani al-majistir wa hiya awwalu imra'atin sarat ra'isatan bi qiyadati mantiqati Sukoharjo. An-najah Bu Ati. Wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an takuna hadhil musyawara asy-sya'biyah an-nahdiyah najihatan wa salamatan minal ibtida' ilal intiha. Amin. Ayyuhal musyawirun wa ahibba'il hudur, ussisat jam'iyyatu Nahdlatul Ulama awwala marratin bi ahdasin wa waqa'i' mukhtalifah minal umur ad-diniyah was-siyasiyah mahalliyah wa alamiyah. Wa qad assasa hadratus Syekh Al-Hajj Hashim Asy'ari ma'al ulama min Basantren fi Jawa indama a'lana Malikul Hijaz binaskil madhahib al-islamiyah al-kalamiyah wal fiqhiyah wa bitahdimi maqabiris sahabah wa tabi'in wal awliya was salihin wa kadzalika huwa sawfa yahdim qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabati Abi Bakrin wa Umar bidalilin anna kulla dzalika indahu sababul bid'ati wal khirafat wa inhitatil muslimin. Wa hadhihi al-waqi'ah tahdas fi awal qarni al-20 fa wastu hadzal iqlim al-muttarib fil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah ussisat hadhihi al-jam'iyyah bismi Nahdlatul Ulama wa badarat Nahdlatul Ulama bi irsalin mab'uth khas bismi Komite Hijaz bi qiyadati Kiai Al-Hajj Abdul Wahhab Hasbullah li muwajahati Malikil Hijaz. Wa qad talabat Nahdlatul Ulama bi muhafadhatil madahib al-fiqhiyah wa muhafadhatil athar al-islamiyah wa khassah bi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Wa fi asril isti'mar Nahdlatul Ulama daurun azimun istiqlal wa insya'i biladina Indonesia bi tardil musta'mirin fi ardi Indonesia wala siyam minal Holandiyin wal Yabaniyin wa jama'atihima wa kadzalika istiqlalu Indonesia hina dzak wa qad hadasa wa kadzalika ba'da istiqlal Indonesia hina dzak wa qad hadasa at-tayyar al-jihadi fi Indonesia haitsu dhaharat harakatu daril Islam wa kanat tas'a nahwa ta'sisi daulatin islamiyatin fi Indonesia wa min asyuri sahsiyatiha Kartosuwiryo bi harakati daulatin islamiyah DITII wa harakah BRRI Permesta wa harakah G30 SPKI wa wajahat jam'iyyatu Nahdlatul Ulama aidan ma ba'da tahawul ad-demokrati yakni ba'da reformasi nas'ah at-tayyar al-jihadi liyubadil al-mabda al-asasi li Jumhuriyat Indonesia Pancasila bil khilafah al-islamiyah mislu harakatu Hizbut Tahrir Indonesia wa jama'atu Ansarud Daulah
wa minal harakatil mutatarrifah wa tasyaddudiyah wal irhabiyah bi anna hadhil harakah ghairu munasibah bi aqidati ahli sunnati wal jamaah wal mutanaqidah bil mitsaq al ghalidh li jami'i syu'bi Indonesia al mukhtalifah fi i'tiqadihim. Fal'an asbahat nahdlatul ulama quwwatan muwazanatan tahsunu al islam at tawassuti wasata dhuhuri intisal harakah al islamiyah al mutatarrifah bi Indonesia wa hadha daurun azimun yuwassi' majal ad-da'wati fil mujtama'il indonesi wa asbahat hadhil jam'iyah jam'iyatan kabirah wa qad aqarrat lajnatud dirasat al-istiqsaiyah lembaga survei anna hadhil jam'iyah min kibari jam'iyatin islamiyatin Indonesia bal wa qad aiqanna anna hadhil jam'iyah kubra jam'iyatin islamiyatin fil alam lianna hadhil jami'ah taqumu ala asasin wa mabadi tawassut wat tawazun wal i'tidal wat tasamuh as-salikah ala aqidati ahli sunnati wal jamaah wa hadhil jam'iyah laysat mahdudat bi quwwatin diniyatin fahasbu walakin quwwatun ijtimaiyah wataniyah asy-syiar al-masyhur indana hubbul watan minal iman. Waqad takunu nahdlatul ulama iktibasan bi falsafatin aliyatin mahalliyah tu'khad min hukama'i Jawa hamamayu hayuning bawono aw hifdz istiqraril alam allati tusawi ma'a mabadi rahmatan lil alamin fil Islam. Para hadirin yang berbahagia, berdasarkan perjalanan selama ini kita lakukan, Sukoharjo merupakan ladang kompetitor berbagai faham keagamaan yang cukup kuat dari berbagai aliran yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik, pendidikan, ekonomi, agama, dan budaya. Radikalisme, terorisme, dan ujaran kebencian, hate speech, masih menempatkan urutan prioritas yang membuat kondisi yang tidak menentu dan membuat masyarakat menjadi gamang atas ideologi yang selama ini diyakini kebenarannya, terutama upaya merongrong dasar negara Republik Indonesia Pancasila. Pada sisi lain ada faktor eksternal yang cukup mempengaruhi dengan dalih agama dan atas nama Tuhan, sebuah gerakan yang disebut dengan transnasional, jaringan internasional maupun gerakan translokal yang menyebut dan mengklaim gerakan Islamis di wilayah Solo Raya. Meskipun mereka bukan kelompok besar, tetapi menggunakan strategi memperbanyak pendirian organisasi, memperbanyak bendera dengan berbagai nama yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yang kita sebut dengan mukhtalifatul asma wal muttahidah fil aghrad. Berbeda-beda nama, namun orangnya itu-itu juga. Bahkan tidak sungkan-sungkan mencatut beberapa istilah yang selama ini menjadi trademark Nahdlatul Ulama, seperti istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi menolak pemikiran dan akidah Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sementara para ulama mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan adalah pengikut Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini artinya mereka menggunakan strategi musang berbulu ayam dan serigala berbulu domba. Jika kita tidak waspada terhadap siasat licik yang mereka jalankan, lambat atau cepat mereka akan menerkam kita sebagai mangsa. Maka pesan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah Qanun Asasi, kita harus bersatu dalam satu barisan dan komando, serta mengenali dengan baik setiap upaya ingin memecah belah terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Fa innal istima' wat ta'aruf wal ittihad wat ta'alluf wal amrul ladzi la yajhalu ahadun manfa'atah. Kaifa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ma'al jamaah fa idza syadda syad minhum ihtatafat asy-syaitan.
kama yahtatifu dhi'bu minal ghanam. Sesungguhnya pertemuan saling mengenal, bersatu dan kompak adalah merupakan hal yang tidak seorang pun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah bersama jamaah. Apabila di antara jamaah itu ada yang memencil sendiri, maka syaitan pun akan menerkamnya seperti halnya serigala menerkam kambing. Para musyawirin yang berbahagia, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sejak awal telah menorehkan komitmen, yaitu mengintegrasikan antara Islam dan nasionalisme dalam gerakan politik kebangsaan. Konsep ini yang membuat NU ikut berjuang mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk kiprahnya di dunia internasional seperti meminta Raja Hijaz agar tidak meluluh lantakkan kuburan Nabi Muhammad SAW dan menghargai pengikut madhab di Arab Saudi ketika itu. Alhamdulillah, kebebasan bermadhab tidak dikabulkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sementara pusaran Nabi tidak diluluh lantakkan sehingga masih ada sampai sekarang. Itu adalah jerih payah para ulama Indonesia untuk mempertahankan kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Dalam konteks perjuangan nasional, sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia hingga sekarang itu, NU tidak pernah memiliki masalah sedikit pun dengan negara, apalagi memberontak terhadap negara. Meskipun setelah berjuang menumpas gerakan-gerakan yang mengancam negara, NU sering ditinggalkan. Semoga di Sukoharjo tidak. Hal ini didasarkan pada ketulusan dan komitmen para ulama yang sejak awal berdirinya negara ini memilih mendirikan negara yang aman dan damai, yang disebut dengan Darussalam, bukan negara Islam, Darul Islam. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Karena bagi NU, komitmen berbagai elemen bangsa yang berbeda etnis dan agama yang berjuang bersama-sama disebut mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang luhur. NU tidak mau mengkhianati terhadap perjanjian tersebut. Jika ada kelompok yang menginginkan perubahan ideologi negara Pancasila dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, bukan saja mengkhianati terhadap negara, namun tertolak dengan sendirinya. Karena ini adalah merupakan konsensus bersama. Maka komitmen keislaman dan kebangsaan melahirkan doktrin yang harus diyakini oleh seluruh pengurus dan jamaah NU. Nahnu ashabul haq fi dini wa fi watani. Kami adalah pemilik kebenaran di dalam istiad beragama dan istiad bernegara. Akidah dan amaliyah yang dilakukan selama ini diyakini kebenarannya dan kesahihannya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ajaran Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar utama, sementara Ijma' dan Qiyas menghubungkan silsilah sanad keilmuan menuju sunnah dan Al-Quran. Artinya jamaah NU memiliki dan mementingkan guru yang bersanad, tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengotak-atik dan menafsirkan Al-Quran sesuai seleranya sendiri yang akan membahayakan. Sebagaimana peringatan Nabi Muhammad SAW, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka supaya mengambil tempat duduk dari neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya. Para musyawirin yang berbahagia, tiga hal yang menjadi landasan dan pegangan jamaah dan seluruh jenjang kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama harus dipegang adalah fikrah nahdiyah, amaliyah nahdiyah, dan harokah nahdiyah. Fikrah nahdiyah dirumuskan dalam tawassut, bersikap moderat, tawazun, menjaga keseimbangan, tasamuh, harus bersikap toleran terhadap agama yang lain, ta'adul, berkeadilan, dan maslahah ammah, kemaslahatan umum. Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh ulama Nusantara, yang kesemua itu telah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena tidak mungkin para ulama bersekongkol dalam kesesatan. Sementara harokah nahdiyah,
gerakan NU harus bersumber dari fikrah Nahdliyah. Maka moderasi keberagamaan salah satu fikrah Nahdlatul Ulama yang sekarang menjadi prioritas program pemerintah, terutama sekali di kalangan Kementerian Agama, untuk mengatasi radikalisme dan terorisme di Indonesia, diakui atau tidak diakui, adalah diadopsi dari fikrah Nahdliyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian pula pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq pasca Muktamar NU Situbondo tahun 1984 yang merumuskan trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan didasarkan tanah air, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan, telah diakui oleh dunia. Grand Sheikh Al-Azhar sering mengkampanyekan tentang ukhuwah basyariah, persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan di berbagai kesempatan. Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, jauh sebelumnya ulama Nusantara telah merumuskan konsep tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para musyawirin yang berbahagia, dalam merealisasikan program ada 3 hal yang harus dijaga menjadi komitmen bersama. 1. Himayatul jamaah wal ummah, menjaga jamaah NU dari paham yang sesat, baik agama maupun paham ideologi negara. Karena bagi NU ideologi negara Pancasila adalah rumusan yang sudah final. Yang kedua, harus menjadi khadimul ummah, khadimul jamaah wal ummah, yaitu menempatkan diri sebagai pelayan jamaah, bukan sebagai sayyidul ummah, pemimpin umat. Yang ketiga, shadiqul hukumah, yaitu mitra pemerintah yang baik selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. 3 hal inilah yang dijadikan sebagai upaya menjam'iyahkan jamaah, mengorganisir dan mendampingi mereka agar tetap berada di koridor kebenaran dalam beragama dan hidup dalam bernegara. Pembenahan manajemen organisasi sampai ke tingkat bawah menjadi keharusan dan terus-menerus diupayakan, terutama menghadapi perkembangan zaman yang selalu berubah. Sistem pengkaderan diupayakan untuk membangun komitmen dan loyalitas di dalam berorganisasi, sebagaimana amanat di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Muktamar ke-33 di Jombang. Alhamdulillah, perkembangan NU di Sukoharjo dari waktu ke waktu cukup menggembirakan, yang harus diimbangi dengan pembenahan manajemen dan tata kelola organisasi. Hal ini sejak dulu sudah menjadi perhatian serius Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan mensitir pernyataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innal haq yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq, wa innal batil wa annal batil qad yakfi bil ittihad wal ittifaq. Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan, dan kebatilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan. Maka dan di lain sisi disebutkan juga al-haqqu bila nidham yaghlibul batil bin nidham, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Saya mengucapkan terima kasih pengurus-pengurus ranting yang terbentuknya pengurus-pengurus ranting, terutama sekali wabil akhos pengurus ranting yang sudah terbentuk dan sudah pasang pang nama. Meskipun belum semua saya kunjungi, namun sebagian besar sudah saya datangi, dan mohon maaf yang belum sempat saya kunjungi untuk silaturahmi. Dan saya selalu berdoa kalian mendapatkan keberkahan, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dan yang terpenting menjadi santri Mbah Hasyim Asy'ari yang beliau berdoa semoga husnul khotimah sampai putra wayah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Sukoharjo hingga sampai ke tingkat bawah yang telah bekerja sama dengan baik dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terutama sekali Ibu Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga para politisi yang hadir pada kesempatan ini yang ikut membesarkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Sukoharjo, karena tantangan di Sukoharjo lebih berat dan lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Namun alhamdulillah tanah wakaf dan perhatian dari masyarakat Sukoharjo yang luar biasa, dari 10 tahun terakhir ini bisa mencapai 45 tanah wakaf yang diberikan kepada NU. Ini adalah luar biasa perhatian masyarakat, dan itu pengurus NU juga harus betul-betul
amanah menjaga tanah-tanah wakaf yang demikian besar perhatiannya terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah atas seluruh perhatian, sumbangsih dan semua saran dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Sukoharjo, dan saya mengucapkan wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.